Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. datang dalam acara Waalaikumsalam. seminar. Selamat datang dalam acara seminar online dengan tema Aspek Hukum Penolakan Penguburan Jenazah COVID-19. Perkenalkan, saya Adelia Artiasari yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak Arya Sitawi Wibisono, SHMKNMH, selaku pemateri kita hari ini. Yang terhormat Kak Ibnu Sina SH, selaku moderator kita hari ini. Dan yang saya hormati seluruh peserta seminar online. Sebelum memasuki acara pada hari ini, perkenankanlah saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah sambutan, acara yang ketiga adalah penyampaian materi, acara yang terakhir adalah penutup. Masuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita awali acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Zulmi Januar Rahman selaku Ketua Pelaksana Seminar Online. Kepadanya disilahkan. Ya, terima kasih Saudara Adel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan para peserta yang telah join dalam seminar KKM kali ini. Jadi untuk yang pertama yang terhormat kepada Ibu Dr. Luciana Dwi Asahat, SPD MSI, selaku dosen pembimbing lapangan KKM kelompok 32. Dan yang terhormat Bapak Arya Sitawi Wibisono, SH MKNMH, selaku pemateri untuk seminar webinar kali ini. Dan yang terhormat untuk Kak Ibnu Sina SH, selaku moderator pada acara kali ini. Dan para peserta yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang pada acara kali ini. Jadi terima kasih untuk para peserta yang telah hadir dan menyempatkan waktunya untuk acara kali ini. Jadi semoga ilmu-ilmu yang didapatkan pada seminar kali ini bisa diterapkan pada kehidupan sehari-hari ataupun pada kehidupan sosial media. Sudah cukup dari saya segitu. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. kepada Saudara Zulmi Januar Rahman atas sambutannya. Acara selanjutnya penyampaian materi yang akan dipandu oleh moderator kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Sebelumnya, izinkan saya membacakan CV moderator terlebih dahulu. Nama Ibnu Sina, alamat Maja Barat, Pandeglang, Banten. Tempat tanggal lahir Pandeglang 9 April 1998, nomor HP 0819 9623 7396. Alamat email ibnusina.edu@gmail.com. Instagram ibnusina_id. Pendidikan SD Saruni 1 Pandeglang, MTS MII Al-Hikmah Sidangiang, SMKN 1 Pandeglang, S1 Ilmu Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pengalaman KSR PMI UPT Untirta 2016-2017, Dewan Penasihat Organisasi Legal Drafting Community, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2018-2019, Sekretaris Komisariat Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia periode 2018-2019, Internship Program Kejaksaan Tinggi Banten 2019,
narasumber penyuluhan hukum 2019 mengenai milenial anti-hoax di SMAN 5 Kota Serang, narasumber penyuluhan hukum 2020 perlindungan anak dalam aspek hukum pidana, moderator seminar nasional BPC Permahi Banten 2020 strategi penyelesaian utang piutang melalui mekanisme kepailitan dan PKPU di Aula PB Suwadi Sekretariat Daerah Kota Serang, prestasi finalis kompetisi artikel ilmiah konstitusional Law Festival 2019 Universitas Brawijaya, moto hidup, jika ingin sukses, pelajarilah kesuksesan itu dan berpikirlah seperti orang-orang sukses. Dan jika ingin bahagia, pelajarilah kebahagiaan dan berpikir seperti orang-orang yang berbahagia. Kepada Kak Ibnu Sina SH, dipersilahkan. Cek. Baik, terima kasih untuk Saudari Adel yang sebagai pembawa acara yang sudah menjelaskan dan juga mengenalkan saya khususnya kepada para peserta dan juga para teman-teman yang sedang KKM. Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Yang terhormat Ibu Dr. Luciana Dewi Asaat SPD MSI sebagai dosen pembimbing lapangan. Lalu yang terhormat kepada Bapak Aryesta Wibisono Anditya SH MKN MH selaku narasumber kita kali ini. Alhamdulillah Pak, kita bisa bertemu kembali di acara seminar kali ini. Kita bertemu kembali. Dan yang saya banggakan adik-adik yang sedang melaksanakan KKM tematik 32 Untirta. Sekaligus saya ucapkan terima kasih karena telah memberikan amanah kepada saya untuk menjadi moderator dalam webinar kali ini. Izinkan saya untuk memberikan sebuah pengantar terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam pemaparan materi. Jadi dalam webinar kali ini pembahasannya cukup menarik, di mana kali ini kita akan membahas dan juga menjawab permasalahan yang membuat resah di masyarakat pada saat ini yang disebabkan oleh sebuah wabah virus yang bernama COVID-19 atau Coronavirus Disease 19, seperti yang sering kita lihat di berbagai media pemberitaan seperti televisi, media sosial, koran, dan juga sebagainya. Kasus COVID-19 di Indonesia ini semakin meningkat, yang mengakibatkan kematian juga semakin naik secara signifikan. Proses penanganan terhadap jenazah yang terinfeksi COVID-19 ini dilakukan secara non-konvensional, artinya ada metode khusus dalam penanganan jenazah tersebut. Namun ternyata masih banyak penolakan yang terjadi di masyarakat atas ketidakpercayaannya terhadap pengklaiman jenazah tersebut. Apakah memang benar jenazah tersebut meninggal akibat COVID atau hanya sebatas rekayasa saja? Karena memang kalau yang saya perhatikan dan juga saya lihat telah terjadi masifnya disinformasi atau bualan konspirasi tentang COVID-19 ini yang mendorong penularan semakin menggila. Hoax membuat masyarakat tidak percaya pada penanganan pandemi ini dan akhirnya abai terhadap protokol kesehatan. Artinya tidak mau memakai masker, tidak mau dites, tidak mau diisolasi mandiri, bahkan tidak mau dirawat. Namun tentunya aksi penolakan tersebut juga merupakan sebuah kegaduhan yang dimana akan menghalangi proses penanganan jenazah COVID-19 dan bisa saja malah akan menjadi sebuah media penularan kepada orang yang berkontak secara langsung dengan jenazah tersebut. Oleh karenanya, tanpa panjang lebar, mari kita bahas dan juga tuntaskan permasalahan tersebut dalam aspek hukum mengenai penolakan jenazah yang masih saja terjadi di Indonesia kali ini. Di dalam webinar kali ini yang akan dijelaskan oleh Bapak narasumber kita kali ini yang sangat keren tentunya, Bapak Aryesta. Namun sebelumnya izinkan saya Pak untuk membacakan kurikulum fit dari narasumbernya Pak. Baik, nama Aryesta Wibisono SH MKN MH selaku dosen hukum pidana Prodi Hukum Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Biodata singkat, lahir di Yogyakarta 11 April 1986, emailnya aryesta@unjaya.ac.id atau aryesta.wa@gmail.com. Pendidikan itu S1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, S2 Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, S2 Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta,
Adapun penelitian yang sudah Bapak tuliskan ataupun diteliti, yang pertama adalah hukum acara pidana pra peradilan, penegakan hukum pidana, tindak pidana, karding pra undang-undang ITE dan pasca undang-undang ITE, hukum pidana internasional, asas referral dan deferral oleh Dewan Keamanan PBB, posisi perempuan dan anak sebagai korban kekerasan seksual di lingkungan RT dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Adapun publikasinya adalah yang pertama, pelaksanaan perlindungan terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit, analisis putusan Mahkamah Agung RI mengenai keabsahan akta hibah saham yang tidak memenuhi ketentuan, implikasi hak referral dan hak deferral Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dalam Statuta Roma, pemeriksaan keabsahan penetapan tersangka oleh pra-peradilan konstelasi Pancasila, tinjauan viktimologi kontemporer hybrid victims akibat media sosial berbasis daring di Indonesia, effectiveness of the International Criminal Court's jurisdiction in impunity prevention. Baik, sebelum memaparkan materinya, saya ingin menginformasikan kepada audiens bahwa apabila dari para audiens ingin bertanya, dapat kirim pesan melalui kolom chat atau pesan. Apabila ingin bertanya secara langsung, silahkan ketik dengan format nama, strip instansi, strip pertanyaan, atau mungkin kalau mau face to face bertanya, silakan ketik nama, terus strip ingin bertanya langsung. Baik, untuk Bapak Aryesta, saya persilahkan untuk memaparkan materinya kurang lebih selama 1 jam sampai jam 14.00, lalu disusul sesi tanya jawab sampai pukul 14.30. Silakan Bapak untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Saya set timer dulu ya biar saya tidak molor. Sama-sama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Om Swastiastu untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Kemudian selanjutnya terima kasih saya ucapkan kepada yang terhormat Ibu Dr. Luciana selaku dosen pembimbing KKM. Selanjutnya terima kasih kepada KKM, tim KKM Untirta, tim KKM 32 ya. Kemudian seluruh panitia yang telah mempersiapkan acara. Kemudian kepada moderator, terima kasih sudah mempersilahkan saya. Oke, izinkan saya mempresentasikan layar saya. Oke. Ya, sudah muncul ya. Nah, namun sebelum kita mulai, saya akan jelaskan dulu kenapa saya memilih judul hukumnya itu bukan aspek hukum, tapi aspek hukum pidana. Supaya bahasan kita khusus, tidak melebar kemana-mana. Kalau aspek hukum itu bisa hukum perdata, hukum dagang, hukum Islam, hukum internasional. Nah, jadi yang lagi hot saja di negara kita yaitu hukum pidana. Karena kenapa orang-orang ini tidak jauh nantinya dengan hukuman yang menjerakan. Sementara ada juga hukum sanksi-sanksi yang lain yang tidak bersifat menjerakan, yaitu administrasi berupa denda. Jadi kalau nggak pakai masker itu kena denda dan sebagainya. Itu jadi kita supaya pola pikirnya sama, kita pilih hukum pidana. Karena untuk saat ini yang bisa mengatur orang-orang di sekitaran kita adalah hukum pidana. Dan ada hukum yang lain, cuma kita tidak bahas, yaitu sanksi administratif. Ya, saya play dulu sebuah video sebelum saya lanjutkan. Jadi, saya oke, sebentar. Saya play singkat aja, nggak usah lama-lama. The queue outside Guayaquil Cemetery is a grim warning. Cesar Alvarez lost his mother a week ago to COVID-19.
Oke, berikut adalah gambaran keadaan di Ekuador. Ekuador itu di Amerika Selatan, benua Amerika bagian selatan. Kalau kita, trennya adalah menolak jenazah dengan cara warga tidak mau ambulans masuk, kemudian dihalang-halangi dengan barikade dan sebagainya. Sedangkan di Ekuador peristiwanya seperti ini. Now he simply wants to bury her. El olor humano no tiene cultura, no tiene. Así vivimos nosotros los ecuatorianos y nadie nos representa, estamos solos. Ya, semua jenazah dimakamkan hampir dengan cara masing-masing karena tidak ada yang berani menangani jenazah, mau kena COVID atau enggak, semua dibengkalaikan. Kalau kita saking care-nya dimandiin dengan prosedur protokol kesehatan, kemudian dimakamkan dengan protokol kesehatan. Tapi kalau di Ekuador ya hampir semua di reject. Orang-orang itu itu adalah tumpukan Using jenazah. Guayaquil to cope with demand. Kayak ya udahlah biarin aja gitu. Kayak nggak ada yang memperhatikan lagi. Masih mending kita penolakan seperti itu, kemudian pemerintah akhirnya turun. Nah, kalau di Ekuador ya memang tiap negara punya masalahnya Despite an masing-masing. early lockdown in February, Kemudian akhirnya pemerintah mulai care dengan warganya. Nah, bahkan ini mohon maaf agak grafik. Jadi ya mayat seperti ini dibiarkan saja, nggak dirawat, nggak dibawa ke rumah sakit. Jadi kalau ada orang meninggal di kampung, tutupi aja pakai semacam itu, tutupin. Ada yang dikasih kain, ada yang dikasih plastik terpal untuk warung, itu cuma ditutup seperti itu. Ini Ekuador. Sementara di kita peristiwanya justru penolakan. Ini saya perbesar ya. Menolak, ada yang sampai berantem, ada yang sampai ricuh dan sebagainya. Nah, sementara kalau di Nigeria dia berdansa bersama jenazahnya di dalam peti. Tapi kalau waktu pandemi orang-orang yang berdansa ini namanya pallbearers itu tidak muncul karena dia dihimbau untuk tidak berada dalam keramaian. Oke, lanjut. Nah, ini potret peristiwa di Indonesia. Bahkan ada yang menolak untuk dirapit, padahal kan pemerintah berniat baik untuk merapit. Kenapa sih mereka menolak? Kemudian yang tengah, mereka membawa kembali jenazah keluarganya dari rumah sakit, mengambil dari ambulans untuk mereka makamkan dengan cara mereka. Kenapa sih seperti ini? Kemudian yang pojok kanan atas itu juga mengambil kembali jenazahnya. Yang tengah sebelah kanan itu penolakan pemakaman di Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian yang paling bawah kanan ini yang sudah dihimbau warganya untuk nggak apa-apa dimakamkan di sini. Akhirnya mereka setuju dan akhirnya pemakaman berjalan lancar. Ini di Indonesia. Kemudian di tempat lain seperti apa? Nah, yang di bawah kiri itu Ekuador. Coba Anda lihat. Wah, mayat-mayat dibiarkan saja tergeletak. Gimana coba? Ini juga semacam penolakan, tapi tingkatnya lebih parah daripada kita. Kalau kita masih mau memandikan, ada yang relawan memandikan, ada yang relawan memakamkan. Kalau di Ekuador, tonton aja dari jauh. Oh, itu ada mayat. Oh, itu ada mayat. Udah, nggak ada kinerja tanggap gitu, nggak ada. Cuma makin kemari pemerintah juga care karena kalau itu dibiarkan kita sedang berhadapan dengan virus yang tidak terlihat dan penyebarannya bisa melalui udara menurut WHO ya, dan itu mau bagaimanapun kita tetap harus waspada bahwa penyebarannya itu bisa segala kemungkinan. Nah, di pojok kanan atas di Italia, selama sebelum pandemi itu
setiap kali ada yang meninggal ada layanan doa ke setiap rumah. Layanan doa itu dilakukan oleh pastor untuk membacakan doa kepada orang yang sudah meninggal. Nah, semasa pandemi, layanan doa ditiadakan dan dibuat ilegal. Kalau ada yang melakukan itu, maka dipidana. Dipidana tidak seseram itu ya. Paling hanya dihimbau untuk membayar denda atau tidak diizinkan lagi. Itu yang atas. Yang pojok kanan bawah itu menunjukkan ilustrasi bahwa keluarga itu sedih sejak tahu bahwa seseorang dari keluarganya itu mengidap COVID positif sampai akhirnya meninggal. Karena detik setelah diambil oleh rumah sakit, dia tidak bisa lagi mendekat, melihat, berkomunikasi dengan siapapun itu yang mengelola jenazahnya. Nah, itu kesedihan bagi kita semua. Padahal sepatutnya kita melihat dengan dekat, berkomunikasi dengan orang yang terkasih ya, sebelum maut menjemput, seperti itu. Cuma ini semua kita rasakan di belahan dunia manapun itu dirasakan. Kita tidak lagi bisa melihat orang terkasih kita, betapa sedihnya. Bayangkan ya, itu kecuali di kebudayaan yang tidak melihat kematian sebagai hal-hal yang sedih. Contohnya di Nigeria. Di Nigeria itu kalau ada kematian yang terjadi ya seperti ini. Sebelum pandemi, setelah pandemi mereka tidak boleh seperti itu. Jadi kalian, nah ini dari videonya tanpa suara, kalian mungkin sudah terngiang-ngiang lagunya. Karena itu populer di mana-mana. Nah ini di Ghana seperti itu. Memang kebudayaan di negara-negara lain itu akan lain juga, tidak seperti di negara kita. Sebelum saya lanjut, saya ingin berkenalan dulu. Tadi sudah diperkenalkan oleh moderator, terima kasih. Saya akan memperkenalkan kembali. Nama saya Aryesta Wibisono Aditya. Kemudian lahir dan tinggal di Yogyakarta. Yogyakarta berhati nyaman sebenarnya. Cuma orang-orang Jogja selalu menyebutnya Yogyakarta berhati nyam-nyam. Karena kulinernya juga seru, banyak. Jadi kalau kalian ada yang mau ke Jogja, jangan lupa coba kulinernya ya. Saya bukan marketingnya Jogja, cuma saya merasakan sendiri. Oke, saya dosen pidana, Prodi Hukum, Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Pekerjaan, saya tahun 86 sampai 2017, lahir di rumah orang tua saya, merepotkan, ya termasuk magang juga ya, karena saya diberi ilmu, kemudian ngabisin makanan dan sebagainya, ngabisin uang. Namun akhirnya saya menjadi dosen tahun 2018 setelah lulus S2 sampai 2019 di Untirta, di Fakultas Hukum Untirta. Hanya pada pertengahan tahun 2019 orang tua saya sakit, kemudian saya diminta untuk kembali ke Yogyakarta untuk merawat karena dari kakak adik saya dipercaya untuk membimbing orang tua saya lebih. Selanjutnya, tahun 2019 sampai sekarang saya menjadi dosen di Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Kemudian pendidikan, 2005 sampai 2011, seperti kalian semua yang sekolah hukum mendapatkan gelar nantinya, itu sarjana hahaha. Karena 80% kuliahnya hahaha, 20%-nya mumet. Tapi tidak seperti itu ternyata. Sekarang 80% mumet, 20 hahaha. Nyari judul, kemudian ngerjain tugas, presentasi, tugasnya banyak dan sebagainya, itu juga saya rasakan. Nah, selanjutnya saya mendapatkan gelar magister kenotariatan karena itu di UI, dekat Barel, dekat tempat kantin-kantin gitu, warung-warung, jadi namanya magister makan-makan, MKN. Itu bercandaannya teman-teman saya. Kemudian melanjutkan lagi S2 tahun 2015 sampai 2017. Nah, kalau kalian sarjana hukum akan melanjutkan namanya magister hukum. Nah, magister hukum ini lebih pusing, jadi gelarnya magister huha-huha.
karena nggak ada waktu untuk bernafas seolah-olah seperti itu. Tapi ya itu tiap orang beda. Kalau saya juga merasakan saya tetap bisa meluangkan waktu meskipun tugasnya banyak. Ya ini pengalaman pengabdian masyarakat ini ada bermacam-macam sehingga saya tertarik untuk menelusuri lebih jauh kehidupan sosial dan mengkaitkannya dengan bidang saya yaitu hukum. Ya, kembali ke slide yang ini. Ya, tadi saya jelaskan aspek hukum kalau saya mengikuti TOR-nya, Term of Reference yang dikirim oleh KKM kelompok 32, itu aspek hukum. Tapi saya lebih spesifikkan karena itu akan membuat kemana-mana, nanti melebar kemana-mana dan bisa juga melebar ke perdata. Aspek jenazah ini di perdata ada. Orang meninggal, itu miliknya siapa? Tubuhnya, jenazahnya, itu bisa jadi perdata. Kemudian akan jadi hukum yang lain juga kalau kita tidak batasi, itu akan melebar dan tidak efektif diskusi ini. Oleh karenanya saya khususkan membahas dalam sudut pandang hukum pidana. Karena itu relevan dengan apa yang kita alami sekarang. Selanjutnya, ya, aspek itu apa? Aspek itu sudut pandang, dah gitu aja. Itu yang membuat mudah. Aspek itu sudut pandang. Aspek misalnya melihat sesuatu dengan aspek hukum, berarti dengan pandangan hukum. Melihat sesuatu dengan aspek biologi, berarti dengan pandangan biologi. Melihat sesuatu dengan aspek ekonomi dan seterusnya, psikologi dan seterusnya. Aspek adalah sudut pandang, oke? Kemudian yang kedua, hukum pidana itu apa? Hukum pidana itu peraturan yang berisi hukuman. Peraturan yang berisi gimana hukuman itu dijatuhkan, kepada siapa hukuman itu dijatuhkan. Yang ketiga, gimana caranya hukuman itu bisa ditegakkan. Kemudian jenis hukumannya apa saja. Tuh, gampangnya kayak gitu. Jadi kalau di pidana misalnya ada orang bilang gitu. Itu artinya kurang lebih adalah mengenakan hukuman kepada orang tersebut. Tapi saya selalu ingatkan semua siswa, semua disiplin ketika menggunakan istilah itu sebaiknya diketahui asal-usulnya sebelum menggunakannya karena siapa tahu salah. Oke, udah jelas ya, aspek hukum pidana artinya sudut pandang hukum pidana. Nah, ini barangkali ada mahasiswa yang bukan hukum. Jadi kalau mau menerapkan sebuah hukum, sanksi hukum, khususnya di masa karantina, nah, kita itu mempunyai dua kategori, dua sumber untuk menghukum seseorang. Yang pertama KUHP, yang kedua undang-undang di luar KUHP. Nah, kalau undang-undangnya memuat sanksi pidana, yang diutamakan undang-undangnya, KUHP taruh dulu. Oke, contohnya korupsi, contohnya terorisme. Di KUHP memang tidak ada, makanya yang dipakai undang-undang. Jadi untuk mahasiswa yang non-hukum, cara mengetahui gimana sih seseorang itu nantinya dipidana atau dihukum penjara atau pidana denda, ya itu caranya gitu. Hakim nanti atau polisi, jaksa, hakim itu nanti akan ngelihat hukumannya ada nggak di undang-undang. Kalau nggak ada baru ke KUHP. Oke. Nah, khusus untuk di masa karantina ini, pemerintah itu sudah mengaktifkan yang namanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Jadi kalau ada orang melanggar, hukumannya pakai itu, bukan pakai KUHP. Oke? Itu simpelnya seperti itu. Kalau di masa biasa, bukan pandemi, ada orang nolak jenazah, nah itu pakai KUHP. Tapi karena ini sedang masa pandemi,
karena UU kekarantinaan kesehatan itu diaktifkan, difungsikan, maka segala sesuatu yang hubungannya dengan karantina kesehatan itu pakai undang-undang itu. Pakai undang-undang, bukan pakai KUHP. Menghukumnya pakai undang-undang. Kalau di KUHP, menahan-nahan untuk enggak nguburin jenazah itu cuma 1 tahun. Nah, kalau dengan pasal 93 ini dendanya yang lain ya. Sama penjaranya sama lamanya dengan KUHP, cuma dendanya beda. Itu. Kalau pakai undang-undang seperti itu hukumannya. Tapi mari kita samakan untuk yang non hukum. Cara menghukum orang itu gimana? Ya itu dengan lihat KUHP. Yang pertama, yang kedua, lihat undang-undang selain KUHP. Ada nggak ngatur tentang hukuman-hukuman? Nah, hukuman itu nanti ada yang penjara dan pidana. Kalau hukum pidana itu mengenalnya hukuman pidana pokok dan tambahan. Nah, itu tidak perlu saya bahas. Nanti bisa cari tahu di tempat lain karena fokus kita bukan itu. Ya. Ketentuan KUHP ini kalau menghalang-halangi nih, 1 bulan 2 minggu ternyata. Kalau yang undang-undang karantina tadi 1 tahun, ternyata lebih banyak dan lebih lama UU kekarantinaan kesehatan karena 1 tahun menghalang-halangi jenazah dimakamkan. Menurut UU kekarantinaan itu dihukum 1 tahun penjara. Tapi kalau menurut KUHP, pidana penjaranya paling lama 1 bulan 2 minggu. Oke, jadi kalau ini bukan pandemi, orang-orang yang menghalang-halangi untuk memakamkan jenazah itu hukumannya paling lama 1 bulan 2 minggu. Ya, ini adalah contoh ketentuan yang hubungannya sama jenazah. Dan hubungannya dengan aparat yang sedang menegakkan pekerjaannya, sedang menjalankan pekerjaannya sesuai dengan peraturan. Selanjutnya, apabila nanti ada warga yang membongkar kemudian memindahkan jenazahnya, kalau di KUHP 1 tahun 4 bulan. Tapi kalau menggunakan UU karantina kesehatan 1 tahun. Dendanya kalau siswa Bapak Ibu yang ada di sini membaca dendanya kok paling banyak Rp4.500. Sudah disesuaikan dengan peraturan Mahkamah Agung. Itu dikalikan 1.000. Rp4.500 itu dikalikan 1.000. Semua yang ada di ketentuan KUHP lama itu dikali 1.000. Ya, biar nggak pusing. Intinya, saya rangkum intinya. Jadi kalau ada orang menghalang-halangi pemakaman, kalau ada orang yang menghambat proses pemulasaraan jenazah, ada orang yang menghambat-hambat pemerintah untuk melakukan pengurangan status karantina kesehatan, itu akan dikenai hukuman yang ada di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, bukan KUHP. Terus ada yang tanya, Pak, KUHP ini kapan digunakan? Nah, digunakan ketika UU kekarantinaan kesehatan itu tidak mengatur. Baru lihat KUHP. Seperti itu. KUHP kalau udah ada undang-undang khusus, utamakan khususnya, namanya lex specialis. KUHP adalah lex generalis, undang-undang yang umum. Kalau nggak ada khusus, dia dipakai. Tapi kalau ada khusus, undang-undang yang khusus lah yang dipakai. Kemudian, ya coronavirus ini kan tidak terlihat menularnya gimana. Kalau kelihatan ya kita mah udah, sorry. Lu punya coronavirus, lu jauh-jauh. Itu kalau kelihatan. Kalau nggak kelihatan, itu akan jadi semacam perilaku mengejudge orang, labeling, stigma. Jadi ada orang batuk,
kita kan nggak bisa langsung tahu dia itu flu kah, demam, apa namanya, hanya batuk biasa karena ada dahak atau karena ada minyak setelah makan, itu kan kita nggak tahu apakah dia coronavirus atau enggak. Ya, itu jangan sampai membuat kita stigma, memberikan stigma. Stigma itu anggapan buruk kepada orang. Hanya karena dia batuk, kemudian dia coronavirus. Hanya karena dia rapid, kemudian dia apa namanya, ya perlu kita tahu juga bahwa rapid test itu tidak selamanya menghasilkan informasi yang erat kaitannya dengan COVID, karena rapid test itu masih kurang akurat kalau dalam kedokteran. Jadi melawan virus yang mudah menular, COVID, kemudian belum ditemukan vaksinnya, belum ada obatnya, kita juga tidak bisa mengejudge orang, dan kita tidak bisa juga memaksakan diri untuk ya selalu menghukum. Jadi kalau pertanyaan di term of reference-nya, apa alasan orang-orang itu menolak dan gimana perilaku pemerintah atau bagaimana tanggapan orang-orang terhadap penolakan jenazah, pengambilan jenazah, kemudian menghalang-halangi pemerintah untuk menyelesaikan itu semua. Nah, ini saya di slide ini secara garis besar saya akan menjelaskan bahwa dalam keadaan apapun sebaiknya ketika seseorang itu mau ngelaporin orang itu harus dipertimbangkan dulu apakah berat perilakunya atau cuma dia cuma jalan-jalan tanpa masker. Itu kalau di Belanda hanya akan Pak, pakailah masker, atau Pak, ditegur, Pak, Bapak bawa masker, kalau enggak saya ada masker, mohon dipakai Pak, karena berbahaya, nanti bisa membahayakan diri dan orang lain. Nah, maksudnya Prof. Bardanawawi, sebelum kita melaporkan orang, kecuali orang itu akan banyak merugikan, itu kita harus menggunakan ilmu sosial kita. Itu adalah tanggung jawab sosial. Ada orang-orang berjalanan jalan di jalan raya tanpa masker. Itu bukan tanggung jawab hukum, tapi tanggung jawab sosial. Kenapa sih orang-orang tidak mau merangkul dia? Ayolah pakai gitu. Itu tanggung jawab sosial menurut Prof. Bardanawawi. Jadi sebelum kita melaporkan orang, kita harus tahu seberapa besar kerugian yang dia akan akibatkan kalau dia melakukan itu. Memang kalau dia nggak pakai masker itu bisa menulari orang-orang di rumahnya dan dia. Dan itu artinya seberapa besar? Besar sekali. Nah, cuma kita bisa mendekatinya dengan maksud sosial. Kita pakai masker, kita pakai sarung tangan mungkin atau face shield. Kemudian Pak, saya ada masker Pak, mohon digunakan. Karena kita semua senang kalau Bapak pakai masker. Pendekatannya seperti itu, jangan Pak, kenapa sih maskernya dipakai? Pakai. Itu cara yang berbeda. Tidak semua orang bisa seperti itu kan. Ada yang waktu saya jadi relawan di masa Merapi meletus itu kan ada abu ya. Abu itu mengandung serpihan kaca, kristal kaca, dan itu berbahaya kalau kita hirup atau masuk mata. Nah, waktu itu ada warga yang tidak mau memakai masker karena dia malas menggunakannya, bukan hal yang lain. Namun kalau diberitahu, ngeyel, nggak mau. Nah, keluarga itu punya anak. Saya nggak tahu kenapa, saya lebih dekat dengan anak. Waktu main bareng, mereka juga saya ajak main bareng. Nah, satu saat saya minta tolong ke anak itu, Dek, ini ada masker, tolong kasih tahu papa sama mamamu suruh pakai. Biar sama kayak kamu nih, kamu tak pakai. Pakai, enak kan? Kamu jadi bersih udara yang kamu hirup. Terus dia ngangguk-ngangguk, kemudian dia datangi orang tuanya dan dia bilang, Pak, Mah, pakai dong biar keren kayak aku gitu. Nah, ternyata langsung dipakai. Itu soft skill yang tidak diajarkan dimanapun, dan kita harus bisa seperti itu semua. Karena kemungkinan orang-orang nolak
orang-orang nolak, orang-orang abai, nggak pakai masker itu karena mereka tidak mau tahu atau sebenarnya tahu, tapi karena warga-warga yang lain itu enggan, dia juga jadi ikut-ikut. Atau kelas sosial, misalnya wah temanku pada pakai masa aku enggak, atau wah temanku pada enggak pakai ngapain aku pakai, nanti aku malah dibully dan sebagainya. Sebabnya ada banyak dan kita tidak mungkin meruntut satu persatu, hanya nanti kita akan bahas yang telah diunggah dalam media penelitian atau media sosial, media massa, berita. Kemudian, sebelum memidanakan orang, kita harus tahu karakter orang itu. Apakah dia memang kekurangan pendidikannya, pengertiannya, ya udah kasih tahu aja, nggak usah dipidana, nggak usah dilaporkan ke polisi, malah tambah panjang. Kemudian keadaannya, karena lagi pandemi, nggak mungkin kan di penjara nanti malah jadi ada kepanikan dan sebagainya yang lain. Jadi Pembahasan Nawawi itu menjelaskan bahwa sebelum orang-orang itu dilaporkan, harus dicek dulu seperti apa parah atau tidaknya perilaku yang dia perbuat, kejahatan yang dia perbuat. Kalau seperti mengambil jenazah rame-rame, ya seperti itu baru cocok untuk ditindak secara hukum. Kemudian kalau ada kakek-kakek, nenek lewat berbarengan gitu, misalnya 3 orang, 4 orang nggak pakai masker, ya cukup dikasih tahu beri masker. Nah, kalau di Belanda ada istilah namanya rechterlijk pardon, permaafan hakim. Hakim boleh nggak menjatuhkan pidana dengan 3 syarat itu. Misalnya ibu cuma ini aja kok, nggak pakai masker dan berkerumun bersama orang-orang lain yang juga tidak pakai masker. Jadi saya menghimbau agar ibu pakai masker. Itu saja. Udah, hakim memaafkan karena dilihat 3 hal tadi. Nah, kalau di Indonesia itu kita sudah punya Pancasila. Seharusnya kita orang kalau beneran beneran bertanggung jawab kepada penciptanya, pasti dia saling membantu. Kemudian tidak melabel, meskipun ada orang-orang yang sebenarnya takut, tapi itu menurut saya dia harusnya memahami keadaan dan menerima. Yaitu memang tidak mudah ya seperti itu. Cuma kita harus ingat bahwa kita itu berdasarkan Pancasila loh. Kita punya asas ketuhanan dan kemanusiaan. Jadi orang yang meninggal ada hak asasinya, yaitu dimakamkan, dikremasi, dilarung ke laut, kemudian ada yang diawetkan dan sebagainya. Itu hak dia. Sebelum meninggal pun bahkan dia menyatakan haknya. Tolong dong, saya nanti kalau meninggal adain pesta ya kayak di Ghana. Maaf, itu bukan Nigeria ya, yang ada orang berdansa membawa peti, itu Ghana di Afrika. Nah, kalau kita itu selalu mengutamakan yuridis formal, apa-apa dihukum, apa-apa ajukan ke meja hijau, apa-apa dipolisikan, itu juga tidak membuat kita berjiwa Pancasila. Kan bisa diselesaikan. Jiwa Pancasila di situ ada sila keempat tentang musyawarah mufakat. Jadi seharusnya kita sebelum dimajukan ke meja hijau, kita bicarakan dulu kenapa. Tapi orang lebih suka ke meja hijau, mungkin karena cepat, mungkin karena punya dana, jadi dia proses aja, kan gue punya duit, lu butuh berapa nih, udah, hukum berapa nih, gitu. Jadi jangan seperti itu. Ini himbauan dari ahli-ahli hukum pada masa yang lampau, beberapa sudah meninggal. Kita harus bisa mengedepankan Pancasila kita dalam hati kita. Barangkali mahasiswa, Bapak Ibu sekalian itu juga dulu pernah mendapatkan pendidikan Pancasila, itu pentingnya. Jadi ketika diuji nanti di medan perang, dapat suap atau dapat gratifikasi, otomatis nolak. Sorry, saya tidak seperti ini bukan prinsip saya.
Nah, ada yang bertanya nih, loh Pak, tapi kan itu melanggar hak orang, kan kita harusnya menghukum dia. Kan itu membahayakan orang, kita harus menghukum dia. Oke, itu membahayakan orang. Tapi hukum pidana sendiri itu adalah ultimum remedium dan primum remedium juga. Artinya apa? Ultimum remedium itu obat terakhir. Jangan sampai pidana digunakan duluan, karena itu akan membuat pidana sebagai alat balas dendam. Tapi ada istilah yang lain, tujuan pidana yang lain itu primum remedium, digunakan dulu supaya nanti di belakangan itu aman. Contohnya kalau primum remedium itu narkotika, terorisme, korupsi, itu pidana harus didahulukan. Tapi kalau seperti nggak pakai masker, ya dilihat dulu. Ya nggak pakai masker 1 orang, 2 orang, atau banyak. Kalau banyak dilihat lagi, apakah mereka membawa senjata tajam? Jangan-jangan kalau dikasih tahu nanti bacok, misalnya kayak gitu. Nah itu kita harus mengubah prioritas. Ini primum atau ultimum. Pidananya mau didahulukan atau enggak? Pun orang rame pakai pada pakai senjata tajam. Ada beberapa polisi atau tokoh setempat yang berusaha tetap damai, nggak mau dia mengutamakan hukum karena itu akan lebih ricuh nantinya. Jadi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 itu sangat mengakui keberadaan hukum yang hidup. Jadi hukum itu nggak cuma yang tertulis. Jadi kita sangat boleh untuk mengajak bicara baik-baik. Pak, ini kan mau dimakamkan di tempat Bapak. Dan makam-makam yang lain itu sudah kita cek tidak ada Pak. Mohon, itu dibicarakan seluruhnya dengan warga. Nah, itu Pancasila karena mengutamakan musyawarah mufakat. Nah, ternyata sudah ada bahwa enggak selamanya kok yang melanggar-langgar itu, yang menghalang-halangi pemakaman itu dipidana, dihukum, ajukan ke meja hijau, enggak. Bahkan yang mengambil jenazah pun ada yang akhirnya diajak ngobrol damai. Akhirnya mau untuk dimakamkan secara protokol. Ini contoh yang ada di layar itu adalah saya simpulkan bahwa sebenarnya masyarakat itu enggak akan nolak. Enggak akan mengadakan aksi yang sifatnya menghambat protokol COVID kalau mereka semua itu mendapatkan informasi dengan baik dari pemerintah. Kalau kalian lihat dari pembahasan yang ada di layar itu, semua bisa kok dibicarakan. Asal mau apa enggak, tinggal seperti itu. Kemudian di pojok kiri bawah itu membahas bahwa warga itu menolak. Warga itu khawatir pemakaman itu akan membuat penularan di warga mereka. Itu wajar, itu lumrah, kita pun juga takut semuanya. Cuma kalau kita mendapatkan berita yang benar, bukan hoax dari pemerintah, kemudian tidak ada hal-hal yang ditutup-tutupi, itu kita juga akan nyaman, aman gitu. Nah, wajar di Ekuador pun juga pemerintah tidak tanggap. Jadi penanganan jenazahnya juga akan lama. Dan warga resah. Itu semua terjadi di seluruh dunia, tidak hanya di tempat kita. Ada peristiwa juga di Jawa Timur, warganya itu menolak, kemudian menangis-nangis sampai naik ke atas ambulans. Akhirnya warga tersebut diajak ngobrol oleh pihak rumah sakit dan diberikan baju hazmat untuk ikut memakamkan. Nah, ini adalah contoh bahwa kita memang benar mengutamakan keadilan berdasarkan Pancasila. Karena kalau kita mengutamakan keadilan berdasarkan hukum, nggak ketemu. Dihukum, nanti ada proses lagi, pemakamannya terbengkalai, kemudian nggak jadi-jadi, tertular semuanya. Jadi memang di masa pandemi ini kita semua diuji. Sabarnya diuji,
kemudian ketabahannya diuji, kegigihannya diuji, yang kuliah di rumah bosan pengen keluar, pengen ke kampus, dulunya di kampus, aduh kenapa sih ini kuliahnya nggak selesai, semuanya diuji. Dosen yang biasanya tidak menggunakan sarana online daring, akhirnya diminta untuk menggunakan online. Gimana sih ini Google Meet nih, aduh bingung-bingung. Itu semua diuji kita, seluruh dunia diuji. Nah, intinya kalau kita mendapatkan informasi yang baik dan benar, kita tidak akan khawatir dan itu tidak akan memuncak. Karena setiap kali khawatir diredam dengan informasi yang baik dan benar. Tapi karena kita dapat hoax terus, kita selalu dapat hoax di WhatsApp, di Line, Twitter. Ya, kalau kita ilmunya dalam artian, kalau kita memahami sesuatu tidak mudah dimakan langsung, artinya kita pelajari dulu, ya kita tidak akan termakan hoax. Jadi untuk keadaannya seperti sekarang ini, tolong tetap fokus, kemudian tetap menggunakan akalnya. Kita banyak yang kena gejala pergeseran kejiwaan. Ada yang tiba-tiba takut, tangan dingin, dari belakang leher itu semuanya dingin. Hanya tahu bahwa di sekitar rumah kita ada yang positif. Padahal enggak apa-apa. Kita tahu bahwa dia pasti ditangani, kalaupun tidak kita bisa menghubungi. Kita nggak akan kena kok. Kenapa? Karena kita berpikiran positif. Kalau berpikiran positif, semua imun di tubuh kita itu muncul. Jadi kita tidak mudah sakit. Cuma untuk mencapai pemikiran positif itu sangat susah. Kalau gampang, semua orang positif, kuliah daring itu kalian semua tidak mengeluh. Ya itulah kenapa hidup itu tidak mudah. Banyak pelajaran soalnya. Nah, tahukah Anda? Ini aspek psikologinya. Kenapa seseorang itu bertindak di luar rasio, di luar akal, di luar pertimbangan akal. Karena semua orang itu fokus kepada perasaan, emosi. Jadi apa yang dirasain dulu, mikirnya nanti. Padahal itu belum tentu benar. Contoh, duh kok aku batuk ya, duh kok aku hangat, aduh ini corona. Karena perasaan. Tapi kalau dipelajari, coronavirus itu gejalanya. Itu batuknya kering dan sering. Nah, kemudian badan hangat itu akan hilang kalau biasa itu sehari 2 hari hilang, tapi kalau coronavirus dia akan lama. Nah, cuma kalau kita berpikiran positif itu tidak akan tidak akan jadi gitu loh. Apa yang kita rasakan itu tidak jadi kayak, keringat dingin nih, aduh takut nih, nggak jadi seperti itu. Karena itu ketidaktahuan ditambah kekhawatiran, kecemasan, semuanya jadi satu. Dalam tingkat yang rendah itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau di tingkat yang sangat tinggi itu akan membuat orang nggak peduli lagi, udahlah biarin aja gitu. Terus nggak ngelapor, padahal coronavirus beneran. Terus jalan-jalan nggak pakai masker. Nah, itu juga dipengaruhi hal yang lain lagi dari luar dirinya. Kalau tadi internal ya, kayak perasaan, emosi. Kemudian aksi ini tidak mempertimbangkan rasio karena otak kita dipaksa berhenti. Dia udahlah biarin aja lah gitu. Ya kayak kalian muak akan sesuatu, pasti dibiarin aja kan. Kayak ini nggak jelas banget sih tugasnya. Udahlah kerjain aja padanya. Gitu. Nah, itu karena kalian muak, karena kalian tidak tahu harus bagaimana, khawatir, cemas jadi satu, udah kalian akhirnya pasrah tapi dengan cara negatif. Sebenarnya kalau dicari tahu caranya akan ketahuan. Umumnya terjadi pada orang-orang yang tidak mampu mengendalikan diri dan kurang fokus. Nah, ini adalah bidangnya psikologi, saya tidak akan bahas lanjut. Nah, selanjutnya ini yang saya kumpulkan dari media dan jurnal. Kenapa sih orang menolak jenazah COVID? Karena alasannya macam-macam. Ada yang bilang wilayah saya padat penduduk, padahal pemerintah sudah riset di situ nggak ada penduduk. Di situ hanya ada segelintir kepala keluarga dan jauh dari pemukiman. Namun warga menolak, tetap kekeh bahwa ini padat nih penduduknya. Kemudian di Lampung, karena wilayah pemakamannya dekat dengan perkebunan, takut nanti perkebunannya akan tercemar dan sebagainya. Nah, ini memang
ketidaktahuan warga itu mempengaruhi mereka untuk menolak. Kemudian di Banyumas, alasannya warga merasa tidak diberitahu. Setelah Ganjar Pranowo mengajak bicara, akhirnya mau. Kemudian di Sulawesi Selatan, warga sangat takut tertular virus. Wajar, kita semua takut. Tapi dengan ilmu yang baik, pemahaman yang benar, itu kita tidak akan sedangkal itu untuk menolak orang. Misalnya, waktu ke dokter, saya menemani ibu saya, semua menggunakan masker, face shield, sementara saya cuma masker, nggak pakai sarung tangan. Itu pun dites juga nggak apa-apa. Dan saya biasa-biasa saja, nggak berpikir apa-apa. Hanya orang-orang itu khawatir, dan saya juga sebenarnya ikut khawatir. Aduh, orang-orang ini kenapa panik ya? Tapi saya berusaha mengalihkan semua itu dengan metode pernafasan. Itu untuk menenangkan kita. Otak kita mudah cemas ketika oksigen tidak masuk ke otak. Jadi kalau kalian cemas itu karena otak kalian tidak disuplai banyak oksigen. Selanjutnya, ya, tidak semua orang mampu menerima keadaan. Adaptasi keadaan baru, new normal itu kan diganti sekarang oleh pemerintah. Istilahnya adaptasi kebiasaan baru. Itu tidak mudah bagi kita semua. Enggak semua orang bisa menerima keadaan yang seperti sekarang. Menunggu di apotek, di rumah sakit, di bandara, di tempat-tempat umum, di Indomaret itu harus ada jaraknya, ada tanda kaki, tanda pijak kaki. Itu harus berdiri di situ. Masuk kemanapun, mulai dicek suhu, diminta cuci tangan, pakai masker. Kalau nggak pakai atau suhunya tidak sesuai, diminta untuk tidak masuk. Kemudian tukang cukur. Tukang cukur mencukur customernya dengan masker dan face shield. Kemudian juga dia juga menggunakan hazmat, tapi yang berupa mantel. Kemudian kita harus adaptasi dengan komputer. Ada nggak punya komputer, pakai HP. Nggak punya HP dan komputer, pinjam. Itu tidak mudah bagi semua orang. Kemudian ketika kita beli sesuatu, kita tidak lagi biasa menggunakan uang kertas, uang yang fisik. Kita menggunakan cashless. Nah, ini membuat orang-orang shock. Waduh, ini pandemi ini semuanya jadi berbeda. Nah, selanjutnya, tapi kenyataannya ini, kalau antri yang sandalnya aja yang ditaruh, oke, orangnya nungguin duduk di jauhan, terus ngecek suhu juga kayak gitu, pakai CCTV. Ini bercandaan aja sih kayaknya ya, bukan kenyataannya. Kalau kenyataan seperti ini, wah, pindah negara saya. Orang-orangnya agak blong. Kemudian, nah itu kalian sebenarnya bisa jadi YouTuber nih semua. Itu di pojok kanan itu sangat menolong di masa pandemi. 2 jam nggak ngapa-ngapain. Mungkin kalian nanti 3 jam nggak ngapa-ngapain, 4 jam nggak ngapa-ngapain, direkam aja di YouTube, diunggah, itu penontonnya sampai 162.000. Subscribernya mungkin sekarang udah ratusan ribu. Kalian bisa bikin YouTube, tapi itu tidak mendidik, jadi saya sarankan cari cara lain. Nah, cashless, nanti beli gorengan aja pakai kartu Visa. Next, ya ini saya ternyata singkat, sudah di penghujung ini. Akhir kata, kita harus mulai biasa dengan masker, cuci tangan, jaga jarak, hindari menyentuh wajah. Jika sakit jangan keluar, kalaupun nanti harus keluar, harus menggunakan protokol kesehatan. Kita harus bisa menerima bahwa kita itu saling membutuhkan orang lain. Jadi kalau ada suatu penolakan semacam itu, kita harus memberitahu. Itu tanggung jawab sosial, bukan tanggung jawab hukum. Jangan dahulukan hukum. Kita harus mengutamakan tanggung jawab sosial. Kita punya karakter yang tidak dimiliki oleh negara lain, yaitu Pancasila. Kita punya Pancasila loh. Kita spesial daripada negara lain. Nggak ada negara lain yang punya jiwa seperti kita. Kita berjiwa Pancasila. Jadi kita harus saling bantu, saling hormati, meskipun dalam masa pandemi. Kalau bisa dari jauh, oke, nggak apa-apa. Kan ada aplikasi yang bisa menyumbang dan sebagainya. Menghormati orang lain berarti menghormati kita juga. Membantu orang lain berarti membantu kita juga. Jadi kalau kalian ingin dihormati, ya hormati orang lain. Itu
as simple as that. Karena beberapa mungkin tidak percaya hukum karma ya, tapi segala yang berlaku di kehidupan ini itu berputar. Kalau saya kalau saya nendang anak kecil, belum tentu balasannya saya juga ditendang anak kecil. Bisa jadi nanti uang saya hilang, kebahagiaan saya hilang dengan banyak tugas, kemudian dimarahi dosen, kemudian dan sebagainya. Jadi hidup itu putarannya seperti itu. Kalau kalian berbuat baik terus, itu juga tidak akan membuat kita jadi orang yang lurus terus menjadi suci gitu, enggak. Kita juga harus menggunakan akal. Kita kan diberi akal, pikiran, karsa, cipta, rasa. Nah, itu dimanfaatkan. Kalau bisa seimbang. Ada yang bilang juga kalau jadi orang baik nanti cepat dipanggil Tuhan. Nah, jadi itu dipertimbangkan ya kata-kata itu ya. Terlalu baik, aduh nanti aku dipanggil Tuhan cepat-cepat. Coba jahat. Ya jangan kayak gitu juga. Kalian harus bisa menyeimbangkan itu. Kemudian tetap mendukung pemerintah, apapun kebijaksanaan pemerintah, apapun kebijakan pemerintah, lakukan yang terbaik. Menjadi orang yang positif sangat disarankan. Karena selain baik untuk kesehatan, positif itu berarti kita selalu mengedepankan solusi. Jadi kalau ada sesuatu, kritik boleh, tapi harus ada solusi. Oh, kamu bisa ngeritik, kamu pasti punya solusi. Tapi kalau tidak punya solusi, lebih baik simpan kata-kata kalian, kata-kata kita semua. Selanjutnya, ya sudah selesai. Itu saja dari saya. Masih ada waktu 10 menit sebenarnya, tapi langkah baiknya nanti kita pakai untuk diskusi, dan mohon maaf apabila ada salah kata, salah sikap dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Bapak Aryesta yang sudah memaparkan materinya yang sangat luar biasa. Kali ini tadi saya sangat antusias dan sempat melihat ada berbagai macam animasi dan juga foto. Khususnya saya tertarik dengan foto yang di Ghana, apa itu terngiang-ngiang sekali lagunya kayaknya. Iya, sekali. Baik, para hadirin semuanya, audiens, sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya, di mana saya akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan dari para audiens. Sepertinya belum ada yang bertanya ini, atau mau bertanya langsung nggak apa-apa karena malas ngetik mungkin. Boleh, Silakan langsung bertanya. Kalau ada yang bertanya silakan aktifkan mic-nya, atau malu-malu silakan ketik saja di kolom chat. Terima kasih. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya bisa melalui chat langsung, bisa melalui chat ataupun secara langsung face to face. Silakan aktifkan mic-nya. Ada yang mau bertanya, Feni silakan untuk aktifkan mic-nya dan langsung bertanya. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya Pak, untuk kasus keluarga merebut paksa jenazah yang terinfeksi corona tersebut kan tadi udah dijelasin sama Bapak. Kalau dari segi hukumnya itu dapat dikenakan sanksi nggak sih Pak? Soalnya kan banyak tuh Pak yang merebut paksa, terus mereka tuh kayak mengabaikan dampaknya gitu. Ya. Begitu. Oke. Langsung dijawab atau dikumpulkan dulu? Langsung saja, tidak apa-apa Pak. Oke, baik. Jadi saya presentasikan lagi. Ini. Ya, udah muncul belum? Kayaknya sudah ya. Nah, baik. Jadi kepada mahasiswa yang non-hukum, Bapak Ibu sekalian yang non-hukum, dalam pemidanaan ketika ada seseorang yang mengambil kembali jenazahnya, itu pasti yang pertama dikenakan undang-undang karantina kesehatan.
pasal 93, yaitu orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan. Iya dong, nggak mematuhi. Karena apa? Harusnya kan dimakamkan sesuai protokol, tapi mereka merebutnya. Mereka menghentikan. Protokolnya belum selesai, tapi di tengah-tengah dihentikan. Memenuhi. Kemudian dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan. Nah, udah pasti kena ini. Nah, polisi bisa menambahkan pasal subsidiar tambahan, yaitu 212, 216, 218 yang ada di layar. Karena ini tidak ada di undang-undang. Seperti tadi yang saya jelaskan, kalau nggak ada di undang-undangnya, kembali ke KUHP. Nah, di 216, barang siapa dengan sengaja, udah dengan sengaja, udah ngelawan itu, tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, polisi, tugasnya mengawasi pemakaman. Tapi mereka tetap menghalang-halangi, membakar, membuat barikade. Kalau hanya menghalang-halangi, menggagalkan gitu, ya pakai 2016. Tapi nanti kalau ada kekerasannya 2012. Pasal 2012 KUHP. Kemudian ketika berkerumun diminta pergi, tidak segera pergi. Kemudian udah diminta oleh pejabat yang berwenang juga tidak segera pergi, itu pakai 218. Jadi jawabannya dilihat dari segi hukum itu mendapatkan sanksi. Iya, sanksinya sanksi pidana bisa, sanksi administratif juga bisa. Kalau di Jogja ada orang tidak menggunakan masker lewat di daerah kota itu Malioboro, itu pertamanya ditegur dulu. Tegur, Pak, pakai ini Pak, dipakai, pakai. Tapi kalau dia sudah keterlaluan tuh ukurannya tidak dijelaskan di peraturan, kayaknya ini peraturan wali kota ya, Perwal. Nah, itu tidak dijelaskan. Nah, dia bisa kena. Tuh, kalau sudah keterlaluan dia bisa kena denda. Denda di situ bukan denda pidana karena ditariknya bukan oleh hakim. Ditarik oleh pemerintah daerah. Dendanya 100.000. Nah, yang semacam itu namanya sanksi administratif. Denda yang ditarik oleh hakim itu namanya denda pidana. Tapi kalau denda yang ditariknya oleh pemerintah daerah melalui aparatnya itu denda administrasi, sanksi administrasi. Nah, mendapatkan sanksi merebut paksa jenazah yang terinfeksi COVID itu akan mendapatkan sanksi. Yang pertama pakai undang-undang dulu. Undang-undang nomor 6 tahun 2018. Nah, selanjutnya lebih subsidiar itu pasal 216, 212, 218. Tuh, untuk nanti bisa lebih subsidiar lagi. Pasal yang lain lagi, misalnya sambil sambil mengambil jenazahnya dia juga mencuri yang lain. Nah, nanti pasal pencurian 362. Kalau sambil mencuri, sambil memukuli orang, berlapis-lapis itu bisa. Ya, jadi akan mendapatkan sanksi seperti itu. Cuma memang itu semuanya diserahkan kepada tokoh setempat, karena di masa pandemi seperti ini, untuk memproses hukum itu juga polisi juga akan mempertimbangkan. Kalau misalnya yang melakukan pelakunya ada 30-an lebih, ya itu harus dirapid semua. Rapid semua butuh biaya. Nah, jadi di situ sangat dibutuhkan diskresi, kemudian mendahulukan kepentingan dan tanggung jawab sosial. Seperti itu. Semoga menjawab ya, Feni. Baik, terima kasih Pak untuk jawabannya. Bagaimana untuk Feni? Apakah sudah puas untuk jawabannya? Iya Pak, sudah. Terima kasih Pak. Sama-sama. Silakan yang lain. Baik, selanjutnya ada dari saudara Garin. Silahkan, apakah ada di sini saudara Garin? Kedengeran nggak suara saya? Ya, terdengar. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya Pak, saya Garin. Iya. Izin bertanya Pak ya.
saya berpikir gitu Pak, kremasi ini sebenarnya adalah salah satu solusi untuk mencegah penularan COVID-19. Kalau misalkan dilihat-lihat ya Pak ya, resiko penyebarannya itu antara kremasi dan penguburan itu saya rasa lebih cukup rendah kremasi dibanding penguburan secara biasa. Itu pikiran saya Pak ya. Oke. Terus kalau nanti misalkan kremasi itu dinilai oleh peneliti atau yang membuat kebijakan itu adalah salah satu solusi yang tepat dibanding dengan penguburan, dan nanti kedepannya akan dijadikan kebijakan, lalu kalau nanti kebijakan ini menimbulkan penolakan lagi, kayak yang kita tahu aja penguburan pun dapat penolakan gitu, apalagi ini gitu yang jelas-jelas jauh dari apa yang kita bayangkan gitu Pak. Maksudnya kalau misalkan nanti ini suatu saat kremasi dijadikan kebijakan dan adanya penolakan, misal entah itu kan kalau misalkan di kita kan di Muslim penguburan itu maksudnya jasad itu seharusnya dikuburkan bukan dikremasi. Kalau misalkan nanti penolakannya itu kalau misalkan nanti kebijakan itu menimbulkan penolakan, itu sebenarnya salah siapa ya Pak? Apakah salah yang membuat kebijakan atau salah yang melakukan penolakan? Karena yang melakukan penolakan juga kan bisa menuntut hak-haknya ya Pak ya? Ya, Begitu sih Pak pertanyaan saya. Terima kasih Garin. Itu mengingatkan saya kepada pelajaran saya waktu dulu kuliah, yaitu kebijakan hukum pidana. Hukum pidana itu ya hukum ya, kebanyakan hukum itu dibuat itu tujuannya apa. Nah, ini sebagai pengingat kita semua bahwa tujuannya hukum itu untuk mensejahterakan rakyat. Kemudian yang kedua tujuannya untuk menjaga rakyat dari kejahatan-kejahatan. Kalau mensejahterakan, hukum itu kan ngatur. Anda baru bisa dikatakan mempunyai perusahaan ketika modal Anda. Nah, itu yang mensejahterakan rakyat. Semuanya itu harus diatur, karena kalau enggak, itu akan melanggar satu sama lain. Nah, dalam hal pemulasaraan jenazah, ini kalau tadi Anda bilang kremasi, itu juga terjadi di Italia. Di Italia ada beberapa warga yang tidak mampu membeli peti jenazah, memakamkan dengan cara apapun. Akhirnya jenazahnya dibungkus dengan kain, dibakar. Yaitu salah satu cara untuk memang memusnahkan coronavirus dan membuat lebih aman. Cuma tekanan seperti itu, maksudnya peraturan seperti itu akan menuai banyak tekanan. Pasti di Italia saja itu sampai dicari, tolong dong jangan dimakamkan dengan cara seperti itu. Semua itu manusia meskipun sudah mati itu juga berhak untuk dimakamkan dengan cara terhormat. Kalau di kalangan keluarga yang berada punya finansialnya baik, itu memakamkan jenazahnya itu dikasih jas, cowok cewek dikasih jas, tergantung permintaan. Ketika meninggal diberi gaun cantik, kemudian di make up. Bahkan di Italia itu ada make up jenazah, kemudian memakaikan baju itu apa, jenazah tailor. Jadi baju itu dibuat, enggak dibeliin, dibuat untuk si jenazah. Jadi ada kayak tukang jahitnya gitu. Kemudian peti itu dibuat seenak mungkin, bantalnya diempukin. Itu di Itali. Di Jepang pun ada orang pesen peti mati itu dicoba dulu. Wah, enak nih, lehernya nggak sakit. Padahal kalau mau udah mati ya nggak mikir ya. Nah, itu pun menuai banyak protes. Artinya dengan cara apapun memakamkannya itu memang alangkah baiknya diserahkan kepada kebijakan masing-masing, asal tidak sampai mengganggu hak orang. Kalau kita kebiasaannya kan tidak semua mengkremasi ya. Ada beberapa kebudayaan kita Indonesia itu dengan cara
mengawetkan dengan cara mengkremasi di Toraja misalnya, jenazah itu diawetkan, bahkan dikasih tempat duduk di ruang tamu, duduk di situ dia. Kalau pagi diposisiin duduk di ruang tamu, terus nanti dipindah ke ruang tengah ikut nonton TV bareng, itu di Toraja seperti itu. Nah, kalau kita yang ada di Pulau Jawa ini, barangkali hal semacam itu tidak biasa. Jadi ya, wah, kok kayak gitu ya. Nah, mengapa seseorang kemudian menolak keluarganya dimakamkan secara COVID? Itu kurang lebih karena di kebudayaannya itu harusnya ini orang dimakamkan dengan terhormat, didoakan, ritual. Tapi kok pemerintah mengambilnya seenaknya kayak gitu, enggak. Misunderstanding masyarakat dengan informasi yang didapat itu tidak sepadan, jadi miss-nya lebih gede, akhirnya membuat yang namanya moral panic. Moral panic itu dibawakan oleh Stanley Cohen, kriminolog, viktimolog juga. Dia memberitakan bahwa dalam keadaan yang masyarakat itu tidak mengetahui informasi, kemudian takut, itu pasti akan terjadi penolakan jenazah contohnya ya. Kemudian contoh di lain waktu tahun 2018 atau 2015 saya lupa, di Makassar itu ada pemakaman pembunuh diri, pelaku pembunuh diri teroris. Ditolak sama warga, wah tanah kita enggak untuk teroris. Sebenarnya kita semua manusia equal, kita tuh semua sama. Tapi kalau sudah sampai nolak-nolak seperti itu pasti ada masalah yang lain. Kayak stigma, wah kamu kena COVID nih, udah bukan keluarga kami lagi kamu. Kamu kena COVID ya, wah udah nggak usah ngobrol lagi lah sama kamu dan sebagainya. Itu sering terjadi. Nah, kalau kebijakan sudah ada misalnya disahkan nih nanti semua jenazah COVID itu dikremasi, pasti ada penolakan. Selalu ada seperti itu. Hukum itu kalau di Indonesia, dimanapun itu ya, nggak usah di Indonesia, itu akan selalu mendapat pro dan kontra. Karena ya itulah, ilmu sosial itu dinamis, selalu berubah, tidak pernah tetap. Kalau ilmu sains itu tetap, dari dulu sampai sekarang oksigen itu O2, nggak berubah-ubah. Kemudian air H2O, nggak akan berubah-ubah. Tapi kalau ilmu sosial itu akan berubah. Nah, meskipun berubah, kita akan memilih jalan tengah. Contohnya, tadi Garin, gimana tuh Pak kalau misalnya selalu ada perlawanan? Contohnya gampang kok, beberapa undang-undang, ini yang saya wawancara ke hakim di Pengadilan Sleman, undang-undang tentang bagaimana kalau pelaku anak itu membunuh. Nah, di undang-undangnya nggak ada tentang cara mendekati supaya dia mengaku. Tapi hakim ini menggunakan pendekatan sosial untuk membuat anak ini bisa bicara. Nah, jadi kalau misalnya nanti kremasinya sudah ada, undang-undangnya udah dibuat gitu, saya yakin pasti akan ada pendekatan sosial di setiap daerah. Jadi itu tidak langsung serta-merta bisa diterapkan di semua wilayah. Karena memang seperti itu. Masyarakat kita itu plural, banyak jenis-jenisnya banyak. Jadi kita harus mengedepankan Pancasila, sosial, keadilan untuk sosial, bukan keadilan untuk hukum. Jadi memang sudah ada hukumnya, tapi yang adil untuk sosial gimana? Ya, hakim itu tadi juga cerita di suatu tempat di Sulawesi ada seorang bapak umurnya 50-an. Dia dipidana pembunuhan. Dia bilang ke hakim, "Pak, tolong hukum saya." Loh, ini baru kali ini ada narapidana pengen dihukum. Cari tahu hakimnya ke warga. Warganya bilang gini, "Pak, dilepas aja Pak, bebasin aja, itu kan orangnya nggak waras." Hakimnya tahu orangnya itu sebenarnya waras,
Tapi kadang-kadang dia stres terus nggak waras, stres kemudian waras lagi, stres. Nah, setelah cari tahu, akhirnya hakim memutuskan, oke, kamu dihukum pidana 5 tahun penjara. Wow, dia senang banget, terima kasih Pak sudah menghukum saya. Ya, karena apa? Karena ketika dia dibebaskan, warga akan membunuh dia. Nah, itu contoh bahwa kita itu keadilan untuk sosial, bukan keadilan untuk hukum. Kalau keadilan untuk hukum, ya hukumannya itu akan lebih tinggi karena dia pembunuhannya itu ada perberatannya, pemberatnya, yaitu dia sudah merencanakan itu. Cuma hakim melihat segala kondisi, hakim kan harus menggali hukumnya, menggali hukum yang hidup juga. Akhirnya dia memutus 5 tahun saja, dikurangi masa tahanan, jadi berkurang. Nah, itu contoh bahwa kita memang punya hukum, tapi kita juga harus menggunakan keadilan untuk sosial. Yang dalam arti positif, bukan keadilan karena disogok, disuap, dan sebagainya. Keadilan yang memang kita penentunya adalah hati nurani. Bukan uang, bukan sogokan seperti itu. Nah, oke, jadi kesimpulannya tetap bisa dilakukan di beberapa tempat, namun di tempat lain pasti ada penolakan tetap, namun di tempat lain juga pasti ada jalan tengah. Seperti itu karena kita masyarakat plural dan itu ada di Pancasila. Kita sudah mengakuinya bahwa kita ada kemanusiaan, ketuhanan, kemudian persatuan, musyawarah mufakat, dan keadilan sosial. Jadi kalau kenapa kok nggak ditaati Pak di sana, di situ, di sana, di sana, di sana? Ya, karena membuat hukum itu menyatu dengan warga Indonesia, dengan orang Indonesia itu tidak mudah. Nah, demikian semoga Saudara Garin mendapatkan jawabannya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kembali Pak. Ini kebetulan ada satu pertanyaan lagi Pak, dan mungkin ini yang menjadi pertanyaan terakhir karena memang mengingat waktu kita terbatas. Yang ini pertanyaan dari Siti Hikmah Fitrianti. Assalamualaikum Pak, izin bertanya, kalau ada pasien biasa yang meninggal dan tidak positif COVID-19, namun pasien tersebut dikuburkan dengan prosedur COVID-19, itu bagaimana Pak di mata hukum? Terima kasih. Silahkan Pak, mungkin langsung dijawab. Oke, waalaikumsalam Siti. Jadi kalau seseorang tidak positif COVID, namun orang tersebut dikuburkan dengan prosedur COVID. Nah, ini sebenarnya pertanyaan bagi saya, ini pertanyaan tidak mudah karena itu ranahnya lebih ke medis, kesehatan. Kalau hukumnya, ya kalau nggak ada yang menolak atau mengambil, kita tidak bisa apa-apa ya. Hukum itu, ya dia sudah dikuburkan dengan cara COVID, meskipun dia tidak meskipun dia mungkin swab testnya setelah meninggal itu ternyata negatif, bisa seperti itu. Tapi kewaspadaan orang itu sangat tinggi di masa pandemi. Jadi meninggal, ya gini, ketika kalian jadi para medisnya, ini gimana nih, dia meninggal tapi kita belum tahu nih swab testnya. Ya udah, untuk alasan keamanan apapun itu, ketika meninggal di masa pandemi, ya jadilah seperti itu. Kalau ini asumsi saya, kalau di media massa mungkin ada cerita yang lain. Cuma ya itu, kesulitan saya menjawab adalah informasi tentang kesehatan, data-data para medis itu saya tidak menerima. Jadi selama penguburannya itu tidak melanggar hak orang lain, misalnya dia masih hidup tapi terus dikubur, nah itu kan melanggar hak orang lain. Nah, atau dia dirawat dengan cara yang salah, nah itu masih melanggar hak orang lain juga. Cuma kalau dia dirawat dengan, ini asumsi saya, dia dirawat, kemudian meninggal, padahal swab testnya belum ada hasilnya, ya itu membuat saya berasumsi bahwa anggap saja dia kena COVID. Karena amannya seperti itu, pikir terburuk.
kalau orang-orang medis, oh anggap aja kena COVID, kita sterilkan. Kalau enggak kita seperti itu, siapa tahu memang dia kena COVID. Nah, jadi ketidaktahuan kita akan COVID itu membuat kita jadi lebih aware, lebih waspada dengan pikiran terburuk. Jadi udah kita anggap COVID dulu, nanti kalau enggak pun kita bisa jelaskan bahwa dia ternyata enggak. Kemudian warga pun nanti akan diberikan penghormatan misalnya untuk masuk ke tempat pemakaman menggunakan baju hazmat. Nah, seperti itu. Saya rasa kalau seperti tidak kena COVID tapi dimakamkan dengan cara COVID, tanggung jawab pemerintah juga harus ada bahwa ini ternyata bukan COVID. Jadi warga keluarga diperbolehkan untuk menjenguk di peristirahatan terakhirnya, kemudian berdoa, kemudian seperti itu. Cuma memang rasanya sedih karena dari dia dimandikan, kemudian dibersihkan, itu keluarga tetap tidak bisa melihatnya. Meskipun nggak kena COVID ternyata pada akhirnya. Jadi kalau di mata hukum, seseorang meskipun tidak positif COVID tapi dimakamkan dengan cara COVID, itu sudah sesuai protokol berarti, karena protokolnya kan harus waspada lebih, harus concern lebih, harus memikir bahwa jangan-jangan ini COVID, yuk kita makamkan dengan cara COVID. Dan gimana keluarganya tahu setelah ternyata bukan COVID? Ya, itu tergantung pemerintah menjelaskannya bagaimana. Mereka juga bisa menggugat kalau itu mereka merasa rugi. Wah, aku rugi nggak dikasih tahu misalnya. Ya, akhirnya bisa juga ke meja hijau bahwa pemerintah itu harusnya menjelaskan dan mengganti rugi atas semua itu juga bisa. Tapi di masa seperti ini, ya pemerintah pastinya lebih memilih cara untuk lebih lunak, yaitu ya udah gini aja Bu, kita gali lagi misalnya, kemudian kita minta perpisahan terakhir dari keluarganya, bisa seperti itu, dan bisa banyak peristiwa yang lain. Cuma dengan asumsi data yang terbatas ini saya hanya bisa menjawab itu, Siti. Demikian, semoga menjawab pertanyaannya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada seluruh audiens yang sudah bertanya. Dan alhamdulillah serangkaian kegiatan seminar kali ini atau webinar kali ini kita telah selesai karena memang kita terbatasi oleh waktu. Maka saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Aryesta Wibisono Anditya SH MKN MH. Terima kasih Pak yang sudah meluangkan waktunya untuk membagikan ilmunya kepada kita semua. Semoga dapat bermanfaat bagi kita. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada audiens yang sudah menyimak dengan antusias dalam diskusi kita kali ini. Adapun beberapa poin penting dalam pembahasan webinar kali ini. Yang pertama adalah untuk mengulas kembali landasan hukum bagi siapapun yang menghalangi proses penanganan jenazah itu, khususnya pada saat pandemi ini, diatur dalam pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan. Yang kedua, salah satu faktor aksi penolakan jenazah yaitu adalah minimnya informasi yang disaring oleh masyarakat sehingga membuat tabu mengenai coronavirus tersebut. Lalu yang terakhir, kita sebagai masyarakat harus terus mendukung keberhasilan program pemerintah untuk menghadapi pandemi ini agar segera usai ataupun selesai. Dan akhirnya saya Ibnu Sina selaku moderator mohon izin pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke panitia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin yang terhormat, alhamdulillah rangkaian sesi seminar online pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Aryesta Wibisono Anditya SH MKN MH yang sudah berbagi ilmunya kepada kita pada hari ini. Juga terima kasih kepada Kak Ibnu Sina SH yang sudah membantu jalannya seminar online kali ini. Tak lupa saya sampaikan terima kasih kepada para peserta seminar yang sudah menyimak dengan sangat antusias seminar online kita hari ini.
Akhir kata, saya Adelia Artiasari pamit undur diri dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bapak.